Selamat datang di Facebook Junaedi. Mobil terbang di langit kota masa depan. Sebuah revolusi peradaban manusia. Bayangkan sebuah pagi di tahun 2125. Matahari belum sepenuhnya terbit, tetapi langit kota sudah dipenuhi gemerlap cahaya. Bukan cahaya bintang, bukan pula lampu jalan, melainkan ratusan mobil terbang yang melintas di udara, berlapis-lapis di atas gedung pencakar langit. Tidak ada lagi kemacetan di jalan raya. Asap kendaraan darat yang dulu memenuhi paru-paru manusia kini tinggal sejarah. Semua orang bergerak melalui jalur udara, seolah burung-burung baja yang tak pernah lelah mengepakkan sayapnya. Kota masa depan tidak lagi hidup di 2 dimensi, tetapi 3 dimensi. Ada jalan di darat, ada rel magnetik di tengah gedung, dan ada jalur udara di atasnya. Di setiap lapisan itu, mobil-mobil meluncur tanpa suara, digerakkan oleh energi plasma hijau hasil revolusi teknologi nano. Awal mula revolusi mobil terbang. Kisah ini bermula seabad sebelumnya, ketika manusia nyaris menyerah dengan krisis transportasi global. Kota-kota besar penuh sesak. Orang bisa menghabiskan setengah hidupnya hanya untuk duduk di kemacetan. Polusi merajalela, dan bumi perlahan-lahan sekarat. Namun dari kehancuran itulah lahir harapan. Sebuah konsorsium teknologi bernama Aerodynast mengumumkan terobosan. Mobil terbang bertenaga graviton drive, mesin pengendali gravitasi yang mampu mengangkat benda tanpa baling-baling atau sayap. Awalnya hanya miliarder dan pejabat tinggi yang mampu membelinya. Mobil terbang dianggap sebagai mainan mewah, bukan solusi. Namun waktu berjalan, teknologi menjadi lebih murah, dan akhirnya semua orang bisa memilikinya. Hari itu menjadi titik balik sejarah manusia. Jalan raya yang dulu penuh sesak kini ditinggalkan. Perlahan-lahan, bumi diserahkan kembali kepada alam, sementara manusia membangun jalur-jalur udara di atasnya. Kota yang hidup di udara. Di tahun 2125, Jakarta baru bukan lagi kota yang kita kenal hari ini. Gedung-gedungnya tidak hanya menjulang tinggi, tapi juga bercahaya, dipenuhi dermaga udara di setiap lantai. Lampu merah bukan lagi di persimpangan jalan, tapi di udara, diproyeksikan oleh AI lalu lintas holografik yang mengatur ribuan kendaraan dalam sekejap. Keluarga pergi berlibur tidak lagi menyewa bus, melainkan kapal keluarga terbang yang bisa membawa mereka melintas samudera dalam hitungan jam. Para pekerja kantoran tidak lagi terlambat. Mereka meluncur dari rumah langsung ke balkon gedung perkantoran, tanpa harus menapakkan kaki di jalan raya. Polisi dan pemadam kebakaran, mereka bukan lagi berpatroli di darat, melainkan memiliki armada drone terbang raksasa yang bisa muncul dalam hitungan menit begitu ada panggilan darurat. Kota ini seperti tidak pernah tidur. Langitnya penuh cahaya neon, seperti aurora buatan manusia. Suara deru mesin nyaris tak terdengar, karena semuanya digerakkan oleh mesin sunyi bertenaga nano. Bayangan gelap di langit. Namun, tidak semua hal berjalan sempurna. Seiring manusia meninggalkan bumi, muncul pertanyaan. Apakah kita benar-benar menyelamatkan planet ini, atau hanya memindahkan masalah ke langit? Ada kecelakaan-kecelakaan misterius. Mobil terbang yang hilang di udara, lenyap tanpa jejak. Beberapa ilmuwan memperingatkan bahwa penggunaan mesin gravitasi secara masif dapat mengganggu medan magnet bumi. Sementara itu, kelompok-kelompok bawah tanah mulai menentang. Mereka percaya bahwa hidup di langit hanyalah bentuk baru dari ketidakadilan. Langit milik orang kaya, daratan untuk orang miskin. Begitu seruan mereka. Tidak jarang terjadi serangan ke jalur-jalur udara oleh kelompok pemberontak. Mereka berusaha menghancurkan dermaga terbang dengan bom elektromagnetik, menciptakan kekacauan di kota. Pertarungan 2 dunia. Kini, manusia seakan terbagi menjadi 2 peradaban. Mereka yang memilih hidup di langit, dengan mobil terbang dan kota bercahaya. Mereka yang tetap bertahan di daratan, mencoba menghidupkan kembali tradisi lama, bercocok tanam, berjalan kaki, dan menolak teknologi. Di antara 2 dunia itu, muncullah pertanyaan besar. Apakah masa depan manusia memang ada di langit? Atau justru kita harus kembali menyatu dengan bumi? Kisah keluarga di langit. Di tengah perdebatan itu, ada kisah seorang anak bernama Alia, gadis kecil yang lahir di dermaga udara lantai 120 sebuah menara. Sejak lahir, ia belum pernah menginjakkan kaki di tanah. Baginya, bumi hanyalah legenda yang diceritakan orang tua sebelum tidur. Suatu hari, ia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana rasanya berjalan di atas tanah?" Sang ayah terdiam. Ia tahu, mungkin suatu saat,
anaknya akan menjadi bagian dari generasi yang tidak lagi mengenal bumi. Sebuah generasi yang seluruh hidupnya ada di langit, di antara mobil-mobil terbang yang tak pernah berhenti melaju. Akhirnya, mobil terbang bukan sekadar teknologi. Ia adalah simbol peradaban baru. Simbol manusia yang menolak menyerah pada keterbatasan bumi, namun juga pengingat bahwa setiap langkah maju selalu membawa bayangan. Kini langit kota masa depan tak lagi sekadar ruang kosong, melainkan urat nadi kehidupan manusia. Tetapi entah sampai kapan, tidak ada yang tahu. Apakah langit akan terus setia menampung ambisi manusia? Ataukah suatu hari nanti, ia akan runtuh bersama kesombongan kita? Sahabatku, ketika kamu menatap langit malam hari ini, bayangkanlah ratusan mobil terbang yang melintas di masa depan. Bayangkan sebuah dunia tanpa kemacetan, tanpa polusi, tapi penuh cahaya di udara. Apakah kamu siap menjadi bagian dari kota masa depan itu? Atau justru lebih memilih berjalan kembali di atas bumi? Sahabat Junaedi yang terhormat, kalau cerita ini membuatmu merinding membayangkan masa depan, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, klik like, dan bagikan agar lebih banyak orang ikut merasakan atmosfer kota masa depan.